Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Erza Winanto Dan saya Yuriska Aditya dalam Rotasi TV News Update. Pemerintah Indonesia menyatakan ada sebanyak 1.385 kasus baru yang dilaporkan pada Rabu 1 Juli 2020. Penambahan ini membuat jumlah kasus virus corona di Indonesia menjadi 57.770 kasus termasuk kepada anak-anak. Sementara jumlah pasien meninggal juga meningkat sebanyak 58 orang menjadi 2.934 kasus. Kasus-kasus ini tersebar di 34 provinsi dan 451 kabupaten atau kota di Indonesia. Nah, baru-baru ini pemerintah Kota Bekasi berencana melaksanakan kegiatan Hari Bebas Kendaraan atau CFD pada 5 Juli 2020 mendatang. Padahal pemerintah DKI Jakarta meniadakan kembali Car Free Day yang berada di kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta. Keputusan itu diduga karena banyaknya warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan saat diselenggarakannya Car Free Day Minggu 21 Juni 2020 kemarin. Lalu kira-kira apa tanggapan kamu Adit tentang dampak penyelenggaraan Car Free Day terhadap anak-anak? Nah, itu dia Niza. Saat ini saya sudah punya pendapat dari salah satu psikolog anak tentang imbas dari penyelenggaraan Car Free Day yang mungkin terjadi pada anak-anak. Nah, berikut kita lihat cuplikannya. Kami dari KPAD Kota Bekasi menghimbau sebetulnya untuk keluarga, untuk orang tua yang memang ingin bergabung di acara CFD tersebut, mohon dipertimbangkan kembali. Artinya sejauh mana hal itu menjadi hal yang penting sekali untuk dilakukan, karena mengingat di CFD itu kan mau tidak mau ya akan terjadi kerumunan massa bersama-sama ada di satu tempat, dan apakah semua orang menjalankan protokol kesehatan seperti yang sudah ditentukan itu juga kita belum bisa memastikan. Terkait pelaksanaannya juga nanti sebaiknya disosialisasikan dari jauh-jauh hari tentang apa saja peraturan yang harus dijalankan dalam pelaksanaan CFD. Terutama adalah pembatasan jumlah peserta yang masuk ke lokasi CFD itu harus dipikirkan betul, dan juga pembatasan dalam hal usia. Karena mau tidak mau anak-anak yang memang masih sangat kecil ya, usia SD ke bawah, itu masih perlu kita sangat perhatikan, karena secara kemampuan awareness-nya, kemampuan dia untuk menjaga diri tentu tidak sematang anak-anak yang sudah usia SMP, SMA dan seterusnya. Karena anak-anak yang masih lebih kecil kesadaran bahwa ini beresiko, berbahaya, dan juga ingat bahwa oh ya kita harus begini, kita harus jaga jarak, kita harus tetap pakai masker nih walaupun agak gerah ya, tetap dipakai maskernya. Nah itu masih agak susah, sehingga mungkin usia juga menjadi persyaratan ya, pertimbangan untuk anak-anak bisa bergabung di lokasi CFD. Jadi kesadaran diri masing-masing untuk menjaga dan menjalankan protokol kesehatan, kenapa sih saat ini menjadi sangat penting? Karena kita berada dalam istilahnya nasib yang sama, dan uniknya di masa sekarang ini kita diminta untuk physical distancing, tapi sebetulnya kita dipertemukan dalam suatu collective responsibility. Artinya kita bersama-sama berada dalam tanggung jawab yang sama. Kesehatan saya, kesehatan kita masing-masing itu berdampak terhadap kesehatan orang lain. Jadi hal ini agak unik ya, berbeda dengan masa yang dulu. Kesehatan kita diet, kita berolahraga, itu adalah untuk kesehatan kita, tidak secara langsung berdampak pada orang lain. Kok saat ini beda, dengan kita menjaga kesehatan diri, memakai masker, kemudian rajin bercuci tangan, itu dampaknya tidak hanya ke diri kita, namun kita bertanggung jawab juga untuk keselamatan dan kesehatan orang lain. Jadi mohon kita ingat lagi, kita jaga lagi semua terkait protokol kesehatan, dan hindari kerumunan, hindari tempat yang memang masih berpotensi untuk menularkan COVID, terutama jika membawa anak, demi kebaikan kita bersama. Jadi walaupun kita sekarang istilahnya berada dalam new normal, sebetulnya kita perlu tetap sadari bahwa pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Masih banyak terjadi penularan dan juga jumlah yang sakit terus bertambah, sehingga new normal itu harus kita ingat ini bukan kembali kepada kenormalan di masa yang lalu. New normal ini artinya kita move forward, kita maju terus ke depan, terus beradaptasi terhadap semua tantangan dan perubahan yang ada. Sehingga yang dinamakan new normal seperti saat ini ya, protokol kesehatan menjadi rutinitas baru yang harus kita jaga, itu sebetulnya
seandainya ke pandemi ini pun sudah berlalu, tetap menjadi hal yang bagus untuk terus kita jalankan. Jadi kami mohonkan sekali lagi untuk para orang tua, mari kita menjadi contoh bagi anak-anak kita menjalankan adaptasi baru ini dengan senang hati, tanpa tegang, tanpa kita membuat anak-anak juga panik, tapi lakukan dengan senang, dengan kesadaran penuh bahwa protokol kesehatan itu adalah hal yang bagus dan perlu dilakukan. Sehingga anak-anak juga dengan rasa tanggung jawab dan juga rasa senang hati menjalankan new normal ini tanpa terpaksa dan rasa takut. Nah, dari sini kita mengetahui nih dampak yang mungkin terjadi saat Car Free Day kepada anak-anak. Jadi khususnya orang tua, alangkah baiknya tidak mengajak anak-anak ke penyelenggaraan Car Free Day. Nah, lebih bagus lagi kalau olahraga bisa dilakukan di lingkungan rumah sendiri nih, Za. Oh iya, tentunya dengan memperhatikan aturan dan protokol yang berlaku. Sekian kabar Rotasi TV News Update. Saya Erza Winanto. Saya Yuriska Aditya. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.